Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Muhammadiyah 5 Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam acara eksposisi peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, penampilan teater Mentari dengan judul Lutung Kasaru. Selamat menyaksikan. Teater Lutung Kasaru. Beri tepuk tangan yang meriah. Mentari Dinner of SMP Muhammadiyah 5 Siliragung and A Accredited School on MT Haryorestu, Siliragung, Banyuwangi, Jawa presents Lutung Kasaru. The performance are
memiliki jiwa pemimpin yang baik dan bisa menjadi ratu yang adil untuk rakyat kita. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu, Kanda. Mendengar keputusan Prabu Tapak Agung, Purbararang jelas tidak terima. Aku adalah putri sulung. Seharusnya ayahanda memilihku. Ya, ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Tapi ayah, akankah lebih adil jika Purbararang yang menjadi penggantinya? Jangan membantahku, Indrajaya. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai Aditi. Ia meminta seorang dukun sakti untuk menyihir Purbasari. Bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek? Tentu bisa, Tuan Putri. Tetapi, apa imbalan untukku? Aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting Purbasari menjadi jelek. Berikan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari. Baik, Nyai. Ingat, Tuan Putri, hukuman itu akan hilang jika Putri Purbasari menemukan pasangannya. Aku yakin, Nyai, dengan keadaan Purbasari yang buruk rupa, tidak akan ada pemuda yang mau mendekatinya. Mana imbalan untukku? Ini terimalah setelahnya. Nanti setelah ramuanmu terbukti, aku akan menambahkan untuk Nyai. Lalu, setelah sampai di istana, Purbararang langsung memasukkan ramuan ke dalam minuman Purbasari. Seketika, keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya yang bertotal-total hitam. Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemenang tahtamu? Apa yang telah terjadi pada diriku? Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu. Betul, putriku. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana. Dan Dayang, ikuti mereka. Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Kanda, apakah yang tidak perlu dilihat? Purbasari adalah putri kita. Kenapa harus diasingkan? Sudahlah, Dinda. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk putri kita. Aku takut jika para rakyat mengetahui ini semua akan berbahaya untuk Purbasari sendiri. Ibunda, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia. Baik, tuanku, akan kami laksanakan.
dalam hutan. Maafkan kami, Tuan Putri. Iya, maafkan kami, Tuan Putri. Kami tidak bisa melawan perintah Raja. Tidak apa-apa, pengawal. Tuan Putri, sabar ya. Semoga keadaan Tuan Putri lekas membaik. Ya, Tuan Putri, jaga dirimu baik-baik di sini. Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya setiap hari akan datang ke sini untuk membawakan makanan. Terima kasih, Dayang. Kalian jangan mengkhawatirkanku. Aku akan baik-baik saja. Baiklah, sebagai permohonan maaf, kami akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Kemudian, para pengawal itu segera membuat sebuah gubuk. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana. Terima kasih, pengawal. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami, Ratu. Iya, Ratu, kami sudah 3 hari tidak makan. Sedikit harapan Ratu bisa membantu kami untuk memberikan kami makanan. Iya, Ratu, kasihanilah kami, Ratu. Lancang sekali kalian, berani meminta makan kepada Ratu. Dayang, usir mereka. Baiklah, Ratu. Tolong, jangan usir kami, Ratu. Apa kalian tahu bagaimana ya keadaan Putri Purbasari saat ini? Bagaimana kalau kita menjenguk Putri Purbasari? Nih, ayo kita antarkan makanan ini ke Putri Purbasari. Baiklah, Nih. Dalam perjalanan menuju hutan, Gayatri melihat warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya, Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, dia kan memang jahat dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Tambah saja, Prabu Tapa Agung Purbasari. Lantas,
ini untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri? Jangan khawatir, Dayang. Persediaan makananku kembali masih ada. Tuan Putri harus jaga diri baik-baik di sini ya. Kalau terjadi apa-apa, minta bantuanlah dengan Raja. Tidak mungkin Raja tidak mau menolong Tuan Putri. Baiklah Tuan Putri, kami harus segera pulang ke istana. Baik, terima kasih Dayang. Sebenarnya aku juga lagi kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Siapa kamu? Tuan Putri, jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasari hidup. Lutung Kasari sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasari ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Lutung, apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil. Tuan Putri, mandilah di telaga ini. Lalu, apa manfaatnya bagiku? Ceburkan dirimu. Akhirnya, Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu, sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih Lutung. Iya Putri, sama-sama. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
kabar kalau Purbasari telah kembali, sangat merasa senang dan berbondong-bondong ke istana. Wah, akhirnya Putri Purbasari telah kembali. Iya benar, semoga Raja bisa mempertimbangkan kembali untuk memberikan tahtanya kepada Putri Purbasari. Semoga dengan kedatangan Putri Purbasari, penderitaan kita segera berakhir. Aku yakin jika Putri Purbasari yang memimpin kerajaan ini akan jaya. Purbadarani melihat kedatangan Purbasari pun sangat marah dan menentang Purbasari di hadapan semua warga kerajaan. Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku. Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini. Dia adalah tunanganku. Hidung Kasarung pun melonjak-lonjak seakan-akan menenangkan Purbasari. Jadi itu tunanganmu. Iya. Emangnya kenapa? Ada masalah dengan kalian? Hei Purbasari, apakah kamu yakin kamu bakalan menang? Aku sangat yakin. Karena aku sangat menyayanginya. Wajar sih, muka kalian hampir mirip. Purbasari, apakah kamu yakin? Purbasari, apakah tidak ada lagi pemuda yang lebih baik dari dia? Ayahanda dan ibunda, aku sangat yakin. Aku sangat bahagia jika berada di dekatnya. Putri Purbasari apa sudah buta ya? Apa dia yakin menjadikan Putri itu sebagai pasangannya? Iya ya, aku tidak yakin dia akan menang. Aduh, aku takut Putri Purbasari kalah. Diam. Putri Purbasari lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi sesuatu keajaiban. Ujung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Wow, tidak disangka si Lutung adalah seorang pemuda tampan. Iya, tidak disangka ya. Lutung, kan ternyata adalah seorang pangeran. Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran, tetapi aku telah disihir oleh penyihir menjadi lutung. Hanya cinta sejati yang dapat menghilangkan kutukannya. Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu, Purbasari. Tidak apa-apa. Aku sudah memaafkanmu, Purbarara. Baiklah, semua sudah jelas siapa pemenangnya. Jadi hari ini secara resmi tahta kerajaan saya nyatakan turun ke Purbasari. Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung.
kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.